Cara menjadi orang yang paling berpengaruh di kantor. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, saya kan nggak punya jabatan, saya kan hanya karyawan biasa, tapi bagaimana mungkin saya punya pengaruh? Nah, yang menjadi jawaban dari pertanyaanmu adalah sangat bisa. Kamu tetap bisa punya pengaruh meskipun kamu bukan direktur, meskipun kamu bukan manajer, atau anggaplah kamu tidak punya posisi, kamu tetap bisa punya pengaruh. Nah, kira-kira hal apa saja sih yang harus kamu lakukan agar kamu itu bisa menjadi orang yang berpengaruh di kantor meskipun kamu tidak punya jabatan? Poin yang paling pertama adalah kamu harus bisa hadir seutuh-utuhnya di momen saat ini. Pikirannya tidak mengembara ke masa lalu dan tidak mengembara ke masa depan. Nah, mengapa orang yang hadir saat ini itu bisa sangat karismatik? Karena apa? Ketika misalnya orang berbicara dengan dia akan fokus, ataupun ketika rapat, dia akan fokus juga pada momen itu, atau ketika misalnya dia mengerjakan sesuatu, dia akan fokus pada pekerjaan itu. Nah, mengapa orang yang hadir saat ini itu bisa dikatakan berkarisma? Ya, kamu bayangkan saja, misalnya kamu sedang berbicara dengan orang, tetapi orang itu sangat menyimak dari apa yang kamu ucapkan meskipun itu terkesan tidak penting. Nah, di dalam hatimu pasti kamu merasa ada perasaan diterima. Dia mendengarkan saya. Dia menyimak kata-kata saya. Dan ketika kamu merasa diterima, dan suatu saat ketika ada waktu luang di kantor, kamu pasti akan mencarinya lagi. Kamu merasa terkoneksi dengan dia. Nah, intinya terkoneksi itu ya. Jadi bisa dibayangkan ketika kamu melatih dirimu untuk hadir sepenuhnya di momen saat ini, bisa dipastikan ketika misalnya orang itu asik berbicara dengan kamu, tidak peduli bahwa orang itu manajer, tidak peduli bahwa orang itu direktur, rekan kerjamu, ataupun bawahan, atau office boy sekalipun, dia pasti akan terkesan kepadamu. Dan begitu mereka terkesan pada karaktermu, maka disitulah power itu akan muncul. Nah, poin yang kedua adalah kamu jangan pernah mengejar jabatan, tapi yang kamu kejar adalah posisi strategis. Nah, mengapa posisi strategis? Karena banyak orang tidak menyadari. Nah, ternyata orang yang punya posisi strategis ini ternyata adalah orang yang banyak memahami pekerjaan, dia tahu cara kerja sistem yang detail, dia tahu pekerjaan lintas divisi, dan dia juga banyak tahu informasi, dan diam-diam orang itu banyak meminta pendapat dengan dia. Nah, selain banyak yang meminta pendapat dengan dia juga menjadi orang yang bisa menghubungkan antar tim. Karena dia akrab dengan banyak orang, pada akhirnya dia bisa menghubungkan antara tim yang satu dengan tim yang lainnya. Nah, secara otomatis ini juga akan membuat orang lain itu seakan-akan membutuhkanmu. Nah, dengan orang membutuhkanmu, artinya powermu sedikit meningkat. Nah, mengapa kamu jangan mengejar jabatan? Biasanya orang yang mengejar jabatan itu akan fokus kepada pekerjaan. Dia tidak mau tahu dengan sekelilingnya. Karena apa? Karena bagi dia itu tidak penting. Yang dia kejar adalah KPI, yang dia kejar adalah prestasi pekerjaannya. Sementara orang lain, termasuk lintas divisi ataupun rekan kerja dan yang lain-lain, dia tidak pedulikan itu. Nah, sementara orang yang strategis, dia merasa jabatan itu adalah bonus. Karena yang dia kejar adalah dia ingin mengambil hati orang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak hati orang yang dia ambil, maka di situ dia akan semakin berpengaruh. Karena apa? Karena kehadirannya itu, dan dia merasa dirinya itu sudah seperti mempunyai jabatan. Nah, poin ketiga adalah kuasai informasi, bukan sekedar hanya gosip. Nah, biasanya orang yang menguasai informasi itu tahu banyak hal. Karena apa? Karena dia biasa mengamati. Dari aktivitas dia berbicara dengan banyak orang, pada akhirnya dia bisa tahu informasi. Nah, kira-kira kemana arah kebijakan perusahaan, siapa lagi dekat dengan siapa, atau konflik apa yang sedang terjadi, bahkan apa yang sedang diprioritaskan perusahaan saat ini. Nah, meskipun dia menguasai banyak informasi, tapi yang dia lakukan adalah dia tidak menyebarkan informasi itu kemana-mana, tapi dia simpan sebagai data. Tujuannya ketika dia ingin melangkah, ketika dia ingin melakukan pergerakan, dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Karena apa? Informasi yang dia dapatkan sudah cukup. Nah, selain itu, juga informasi ini sangat mahal ya. Dia seperti mata uang. Semakin sedikit kamu mengeluarkan informasi dari mulutmu, semakin berharga pula informasi itu. Nah, biasanya orang yang tahu banyak informasi itu, ketika dia sudah melangkah, maka langkahnya itu akan tepat. Karena apa? Karena dia sudah memperhitungkan semuanya. Nah, makanya ketika orang yang tahu banyak informasi ini, secara otomatis dia juga menjadi lebih berpengaruh. Karena dia berhasil memetakan situasi. Nah, dan orang seperti ini juga tidak terlalu banyak bicara, dan dia lebih banyak mendengarkan. Karena dia tahu juga orang yang banyak bicara biasanya akan kehilangan pengaruh.
Dan kebanyakan orang yang terlalu banyak bicara itu biasanya akan dianggap tidak penting, ya seperti badut lah. Nah, poin keempat adalah jangan pernah terlihat ambisius. Nah, semakin kamu terlihat ambisius, orang itu akan semakin menjauh dari kamu. Karena apa? Kadang-kadang di kantor itu orang ambisius akan dijadikan guyonan. Ah, si ambisius, terlihat si paling misalnya. Kita sering mendengar istilah si paling, ya biasanya itu mencerminkan orang yang ambisius. Nah, ketika misalnya kamu tenang, bisa menutup rapat ambisimu, justru orang itu akan memberikan ruang. Karena apa? Orang tidak merasa terancam dengan keberadaanmu. Begitu orang merasa tidak terancam, maka kamu bisa mendekati siapapun. Dan ketika kamu bisa mendekati siapapun, nah disitulah power itu akan datang kepadamu. Selain itu, biasanya orang yang berpengaruh itu tidak ingin menonjolkan diri, dia tidak defensif, dan dia juga tidak selalu ingin menang. Tapi ketika dia berbicara, semua orang itu semacam mendengarkan dia. Nah, mengapa demikian? Karena dia berbicara itu bukan untuk menang, tetapi untuk mengarahkan. Nah, disinilah powernya akan terlihat. Nah, poin kelima adalah kamu harus beraliansi tanpa terlihat punya aliansi. Nah, apa maksudnya? Kamu jangan pernah memperlihatkan bahwa di kantor itu kamu punya geng atau kamu kubunya siapa. Nah, buatlah citra bahwa kamu berhubungan baik dengan semua pihak. Nah, kamu bisa ngobrol santai dengan staf dan kamu bisa berdiskusi dengan manajer. Di sisi lain, kamu juga dihormati senior dan kamu juga tampak dihormati oleh junior. Nah, orang berpengaruh ini tidak terlihat memihak, tapi semua itu merasa bahwa dia di pihak mereka. Nah, ini adalah seni yang tingkat tinggi ya. Karena apa? Karena disinilah pengaruh paling besar itu akan datang. Mengapa demikian? Ketika konflik itu terjadi, semua orang itu ingin dia berada di pihak mereka. Jadi mereka itu seolah-olah minta dukungan si orang ini tadi. Karena orang itu dianggap punya citra yang baik di mata rekan-rekan kerja yang lain. Sehingga ketika dia masuk ke dalam satu kubu dan memihak kubu A itu merasa bahwa kubu A itulah yang paling benar. Nah, pada kenyataannya mungkin bisa tidak demikian. Nah, orang berpengaruh itu bisa memainkan peran di setiap tempat atau dimanapun mereka berada. Nah, poin berikutnya adalah kuasai ruangan. Orang berpengaruh itu biasanya paham akan suasana. Dia tahu kapan harus bicara, dia tahu kapan harus mendengarkan, dia tahu kapan harus bercanda, dia tahu kapan harus serius. Nah, kemampuannya untuk selalu bisa beradaptasi inilah yang membuat powernya akan terasa. Nah, misalnya ketika rapat, dia tampil benar-benar seperti rapat. Ketika jam makan siang, dia bisa bercanda dengan teman-teman yang lain. Kemampuan beradaptasi seperti inilah yang tidak dimiliki banyak orang. Atas kemampuannya inilah banyak orang itu menganggap bahwa dia punya karisma. Karena keahliannya itu, dia bisa menengahi orang saat konflik. Bahkan dia bisa mengubah ketegangan itu menjadi fokus. Karena sebenarnya dia itu bukan cuma bekerja, tapi dia pandai sekali untuk mengatur suasana. Nah, dan orang yang pandai mengatur suasana biasanya juga pandai mengatur sebuah keputusan. Nah, itu yang membuat kehadirannya menjadi penting. Jangan terlalu ingin dikenal, tapi bikinlah kehadiranmu itu menjadi terasa. Nah, orang yang berpengaruh itu biasanya memang tidak ingin populer atau dia memang tidak ingin dikenal. Tapi begitu dia cuti atau begitu misalnya dia pindah divisi, semua orang itu merasa kok ada yang beda ya. Kok begitu dia tidak ada, suasana itu menjadi berubah. Nah, orang itu betul-betul seakan-akan merasa kehilangan suasana yang telah dia bangun selama ini. Nah, itulah tandanya pengaruh. Nah, bukan karena kamu banyak bicara, tapi kamu pandai mengimbangi orang. Misalnya ketika ngobrol dengan si A, kamu pandai mencari minat apa yang ingin dia obrolkan. Ketika ngobrol dengan B, misalnya kamu tahu bahwa dia suka musik, kamu ngobrol musik. Misalnya ketemu dengan si C, kamu tahu si C ini suka film, kamu ngobrol film. Atau misal kamu ketemu si D itu suka sepak bola, kamu bisa ngobrol sepak bola dengan dia. Nah, maka daripada itu ketika kamu pergi, orang itu merasa kehilangan. Bukan karena kehebatanmu, tapi kamu pandai sekali untuk masuk ke dalam psikologi orang. Nah, itulah yang mahal. Dan kehadiranmu itu akan selalu ditunggu-tunggu. Nah, konsisten dengan karakter itu saja. Nah, bagi kalian yang memang ingin membangun pengaruh di kantor, kamu harus konsisten dengan karakter yang kamu bangun. Kamu tidak boleh berubah-berubah. Karena ketika kamu berubah-ubah, itu akan kelihatan sekali bahwa kamu sedang melakukan pencitraan, bahwa kamu akan fake, bahwa kamu itu palsu. Karena apa? Karena pengaruh itu tidak bisa dibangun cuma dalam waktu seminggu. Kamu butuh melatihnya secara terus-menerus hingga orang ingat bahwa karaktermu itu memang unik dan memang terasa beda sehingga bisa menciptakan pengaruh kepada orang lain.
Nah, yang harus kita pahami, biasanya orang-orang yang berpengaruh itu memang sangat tenang. Mereka tidak mudah panik, mereka tidak mudah tersinggung, dan sikap mereka tidak mudah berubah, dan bahkan mereka tidak pernah ikut dalam drama kantor. Mereka semacam netral dan bisa masuk ke dalam semua kubu. Tidak heran kehadirannya itu memang ditunggu-tunggu oleh siapapun, karena dia pandai menyesuaikan diri, karena dia pandai beradaptasi, bahkan dia pandai sekali masuk ke psikologi orang yang berbeda-beda. Nah, kesimpulannya, orang yang paling berpengaruh itu biasanya bukan orang yang paling berbicara keras atau orang yang paling banyak bicara, atau bukan juga siapa yang paling pintar, atau bukan juga siapa yang paling tinggi jabatannya. Tapi adalah orang yang memang sulit digantikan karena karakternya itu tadi. Selain itu, dia juga tenang ketika menghadapi konflik. Selain itu juga dia mampu menjaga hubungan yang luas dengan semua orang, dan dia mampu menjaga stabilitas. Nah, karena pada akhirnya kantor itu bukan digerakkan oleh jabatan, tetapi digerakkan oleh pengaruh. Dan pengaruh itu bisa kamu bangun mulai hari ini. Nah, kalau kamu ingin menjadi orang yang dihormati tanpa harus menjilat, subscribe channel ini. Karena di sini kita sedang mempelajari politik kantor dengan tenang.